Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Sobat Smeksa, kembali lagi bersama saya Karya Antasari dalam acara Gayatri Podcast SMK Negeri 1 Sawan. Nah, pada podcast kali ini topik yang akan kita bahas sangat menarik, yaitu tentang tumpak landap. Nah, kalian pasti ingin tahu apa sih itu tumpak landap? Oleh karena itu, hari ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sawan, Pak Made Raste, SPD MPDH. Selamat siang, Bapak. Oke, selamat siang, adik Gayatri ya? Saya Andita. Andita. Oh, tak kira Gayatri. Andita, terima kasih, selamat siang. Teman podcast juga. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Oke, luar biasa. Jadi pada hari ini ya kita bisa berjumpa di ruangan ini. Terima kasih sudah mengundang untuk bisa bicara pada podcast. Sudah mau hadir dan mau menjadi narasumber dalam podcast hari ini, Pak. Iya. Nah, Bapak, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang tumpak landap. Nah, seperti yang kita ketahui, tumpak landap ini kan datangnya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari Oke, sekali. betul, datangnya 6 bulan sekali, tepatnya di Ukulandap. Ya, oke. Nah, menurut Bapak, apa sih makna hari raya tumpak landap ini? Oke, terima kasih sudah diberikan ruang untuk berdiskusi ya. Kalau ada nanya makna tumpak landap, nah, tadi kalau kita ngelihat dari kata tumpak dan landap. Jadi kalau biasanya kalau orang Bali itu menjawab sesuatu sebelum Pak jawab apa maknanya ya, karena saya bukan narasumber ya. Kalau narasumber itu berarti kan ahli itu ya. Jadi punya sertifikat untuk berbicara. Kita berdiskusi bareng mengenai fenomena yang ada ya. Jadi orang Bali itu sebenarnya memiliki cara untuk menjawab sesuatu itu dengan namanya trikona. Jadi trikona itu adalah 3 sudut pandang. Ya, 3 sudut pandang, ada yang mengatakan itu adalah sebagai trik rangka dasar agama Hindu. Sudut pandang pertama adalah dari sisi etika yang menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Sudut pandang yang kedua adalah dari ritualitas. Itu berkaitan dengan wujud, bentuk, dan fisik. Nah, sudut pandang yang ketiga itu adalah sastra atau bahasanya adalah bahasa regulasi. Nah, sekarang kita mulai dari sudut pandang yang pertama, di etika, bahwa tumpak landap itu dari kata tumpak dan landap. Ya, begitu kita bercerita atau misalkan melihatnya dari sisi kata, tumpak ini eraskan dengan bahasa Bali yang artinya tampek. Tampek itu artinya apa, Dek? Tampek itu artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan landap itu berarti tajam. Jadi mendekatkan ketajaman. Nah, kalau melihat dari kalimat ini menjadi tumpak landap, itu berarti bermakna bahwa hari itu adalah mendekatkan ketajaman. Nah, begitu kita melihat dari sisi ritualitas, ternyata di hari tumpak landap orang melakukan upacara persembahan. Ya, satu diantaranya adalah persembahan kepada ide Sang Hyang Pasupati. Jadi ada dilakukan persembahan, utama lagi yang dipersembahkan kalau tetua-tetua kita itu nur senjata. Ya. Nah, kalau melihat dari ritualitas, benda yang digunakan dan benda yang diupakarai itu adalah senjata, kemudian menggunakan banten, berarti bermakna bahwa banten itu bermakna bahan enten, artinya karena sadar. Senjata itu dianalogikan sebagai alat untuk mencari atau misalkan mencari pengupa jiwa, gitu kan? Artinya begitu kita kontekskan dengan ritualitas, kontekskan dengan etika, maka tumpak landap berarti mendekatkan ketajaman alat yang akan kita gunakan untuk mencari pekerjaan. Tapi begitu melihat di sastra, ternyata dalam beberapa kitab termasuk Arjuna Wiwaha dikatakan bahwa pikiran itu diibaratkan seperti senjata. Makanya Pasupati sastra. Berarti yang dimaksudkan oleh tetua kita dalam ritualitas tumpak landap itu kalau kita kontekskan dengan 3 sudut pandang, baik etika,
ritualitas dan tatua akan bermakna bahwa tumpek landep itu adalah suatu proses mendekatkan ketajaman pikiran sehingga pikiran itu bisa menjadi alat yang berguna bagi manusia di dalam kehidupan untuk memenuhi dirinya secara sandang dan pangan. Oke, itu kalau melihat dari sisi pemaknaan. Nah, ini serius nih sekarang nih ceritanya nih. Iya, ya, Pak. Iya. Terus bagaimana sih cara yang benar kita sebagai umat Hindu untuk merayakan hari raya tumpek landep ini? Karena kan setahu saya kalau tumpek landep itu kita mengaturkan banten kepada benda-benda logam seperti kendaraan dan juga senjata tajam gitu. Oke, ya. Kembali sekarang kalau kita ngelihat benar dan salah ya, karena itu kan bukan bahasa hukum, bukan juga bahasa matematika. Dan notabene-nya ini benar, itu salah. Ya, konsepsi di perayaan yang namanya bakti ya, itu kan rasa. Mainnya di rasa. Nah, kalau mainnya di rasa, maka di setiap perayaan termasuk tumpek landep ya, itu akan kembali berpulang kepada orang. Namun demikian kita kembalikan nih sekarang ke sudut pandang tadi, bahwa kita melihat sudut pandang dari sisi sastra. Nah, kalau secara sastra bahwa tumpek landep yang bermakna penajaman pikiran, kemudian ketajaman itu disimbolisasi dengan alat-alat yang tajam seperti senjata dan lain sebagainya oleh ketua kita. Kemudian turunan dari senjata sebagai bentuk alat untuk bekerja, alat untuk membantu kita mendapatkan sandang dan pangan, maka tidak ada salahnya orang juga melakukan upacara ritual di motor dan mobil. Tetapi sekali lagi bukan menyembah motor, bukan menyembah mobil, bukan menyembah senjata. Karena itu adalah bagian dari rasa syukur kita sudah punya alat yang membantu kita untuk berkarya, membantu kita untuk mencari nafkah di dalam kehidupan atau membantu kita di dalam kehidupan. Nah, itu jadi nggak ada kata benar dan salah ya di situ ya. Itu. Nah, apa lagi ya tadi diceritakan? Gini, gimana SOP dalam merayakannya itu? Oke, kembali ke sastra ya. Dalam sebuah ritualitas di Bali, khususnya saya selaku manusia yang bahwa keyakinan itu berdasarkan kesadaran diri atau rasa. Kemudian di sastra lontar, satu di antaranya lontar Sundarigama kan, yang mengatakan bahwa pada saat tumpek landep itu pemujaan kepada ide sang yang pasu patu pati. Nah, kemudian secara umum kalau orang Bali atau misalkan orang sembahyang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kesadaran tentu harus bersih badan. Kan SOP bersih badan. Bersih berarti kan melukat kan, kemudian melakukan pengelukatan diri. Nah, kalau pengelukatan diri disimbolisasi lagi ada namanya upacara pengelukatan pembersihan atau apa kan. Tapi di Bali ada yang paling sederhana bahwa upacara dengan penyucian bunga, Om Sudamam Swaha, Om Mati Sudamam Swaha, pembersihan badan dan pembersihan jiwa. Nah, setelah melakukan pembersihan badan dan jiwa, bertulus akan maturan nih ya. Baru kita akan mempersiapkan aturannya di mana. Nah, kalau persiapan sebelumnya kan memang harus membuat aturan kan, membuat bantennya kamu diaturkan gitu. Nah, kalau kita melihat SOP sembahyangnya nih, SOP sembahyang bahwa pertama yakinkan bahwa diri kita sudah bersih secara batin lahir. Yang kedua, persiapkan sarana pemuspan persembahyangan. Jangan sampai misalkan nggak membawa apa-apa kan, karena itu sarana. Nah, kalau sudah siap, puspam, palam, toyam, dupam. Nah, keempat itu yang minimal ada bungone, ada dupane, ada airne, kan? Kemudian ada buah. Nah, ini kalau diwujudkan dia menjadi sebuah banten kan. Begitu banten seperti tadi karena sadar. Nah, mungkin DJ mau banten kan gitu pertakonan SOP-nya. Apakah di motore seperti yang tadi dibilang di motore apa di mobil. Nah, ini kembali bukan ada kata benar dan salah karena mainnya dirasa, tapi begitu sastra mengatakan bahwa pemujaan ini sang yang pasupati. Nah, di Merajan Suang-Suang wenten pelinggih sang yang pasupati, wenten ngelinggihan di taksu. Kenapa kok di taksu? Karena nak megahe itu nak kena takson. Ada 4 warna pekerjaan. Jadi saya nih seorang Brahmana, yaitu sebagai guru. Takson saya ada di
di Merajan. Di situ ada Sang Hyang Aji Saraswati misalkan. Itu akan di Pasupati di situ. Nah kemudian ada juga yang menempatkan bahwa Sang Hyang Pasupati juga bagian percikan atau bahkan manifestasi lain dari Dewa Siwa yang notabene-nya sebagai dewa guru. Nah dewa guru yang di umat Hindu Bali itu sering diidentikan dengan pemujaan di leluhur. Nah leluhur sering diidentikan dengan Rong Telu. Berarti ada yang menempatkan Banten itu di Rong Telu. Itu tempat, begitu Banten itu ditempatkan di sana, baik di Ratasu maupun Rong Telu, atau bahkan juga ada yang di Surya, karena Sang Hyang Pasupati itu Praga, Surya, Raditya. Nah, ada persepsi seperti itu. Jadi nggak ada persepsi kaku ya harus. Nah, intinya bahwa begitu kita menempatkan yang secara umum penempatannya adalah di Surya secara umum ya. Itu ada tempat-tempat lain sesuai dengan desa Talepatra Mawicara, seperti tadi ada yang di Taksu, ada yang di Kemulan. Kemudian berkembang ada yang di motor, ada di mobil, itu berkembang. Itu kita ngelihat secara sastra, kitab Sundaregama mengatakan bahwa itu adalah yang dipuja adalah ide Sang Hyang Pasupati. Sang Hyang Pasupati kalau misalkan dipuja di Surya, ya, kemudian ditunaskan tirta di sana, setelah tirtanya dilungsur di Wasupada, nah, baru dipercikan ke senjata-senjata yang membantu kita, termasuk motor, mobil, mesin. Itu ada juga senjata yang membantu kita untuk mencari sandangkan pangan. Sampai di situ deh, jelas ya SOP-nya ya. Ini SOP tentang maturan nih. Kalau nanti mau tambahin panca sembah, kemudian Trisandi di awal, nggak apa-apa, karena itu kan konsep rasa aturannya. Ini SOP untuk personal ya, untuk pribadi. Tapi kalau nanti ada yang ngiring, yang nganter, pemangku atau perande, nah itu diserahkan sepenuhnya kepada beliau yang punya kewenangan. Yang dimana kemudian bagaimana nur tirta, bagaimana beliau kan ngarge bahkan tirta kan. Kalau kita kan lunas tirta Wasupada, bahwa air sempatkan maka toyam, palam, puspam. Isi air bantene, bahwa yakin bahwa Tuhan sudah memberikan Wasupada, tirta itulah kita siratkan. Ya Pak, zaman sekarang ini ya, kan saya melihat beberapa fenomena anak muda yang nggak ikut merayakan hari raya Landap. Merayakan apa sembahyang? Kalau sembahyang sih mungkin rata-rata sembahyang. Nah kalau sembahyang itu merayakan lah, karena bahasa merayakan kan beda dengan tahun baru ya. Tahun baru merayakan ura-ura gitu kan, beda itu. Kalau misalkan hari ini Tumpuk Landap, apakah ada perayaan khusus kita harus jalan-jalan? Mereka kan nggak ada. Ikut sembahyang nggak adik biasanya, kayak adik ngamati teman-teman yang muda-muda. Nah ikut berarti ikut merayakan dong namanya ya. Jadi sudah merayakan. Nah persoalannya adalah pada saat kita sembahyang kita fokus nggak bahwa itu adalah bahasa simbolik. Simbolik artinya bahwa Banten itu simbol, ya, simbol untuk apa? Untuk bagi kita. Oh hari ini Tumpuk Landap loh. Dan Tumpuk Landap itu apa sih tadi pemaknaannya? Mendekatkan pikiran atau penajaman pikiran. Nah kalau penajaman pikiran itu memohon pada ide Sang Hyang Pasupati supaya pikiran kita jernih, pikiran kita terang. Dengan demikian kita memiliki pengetahuan. Itu sadar nolid namanya jenana sakti. Kan ada cadu sakti ya. Begitu kita dapat pengetahuan menjadi jenana sakti. Kalau sudah jenana sakti, pengetahuan yang digunakan kan menjadi kriya sakti. Begitu kriya sakti kan perlu alat tuh. Itu ya untuk bekerja kan. Petani perlu alat, guru perlu alat, semuanya perlu alat. Nah, rasa syukur bahwa kita sudah punya alat. Nah, itu yang dilakukan dalam ritualitas di Tumpuk Landap, walaupun sebenarnya simbolnya adalah untuk menajam pikiran kita. Itu sehingga kalau ada sudah melakukan persembahyangan dengan teman, ini Tumpuk Landap, kita harus long life education, terus upgrade diri, belajar diri. Itu arti setiap 6 bulan sekali disadarkan loh bahwa kita harus mengupgrade diri, mempertajam pikiran. Nah itu kalau Pak lihat, jadi apapun fenomenanya nanti misalkan di pergaulan di komunitas adik-adik bahwa persembahyangan itu penting loh. Jadi persembahan ini juga bagian lagi perayaan. Jadi bukan perayaan hura-hura ya kalau kayak tahun baru enggak ya gitu. Oke, sudah terjawab? Sudah. Oke, ada lagi? Itu saja sih Pak. Ya, yakin. Nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa dicari di kolom komentar. Ya, oke itu ya bisa. Oke, terima kasih Adik. Oke, Sobat Smeksa.
kita sudah mendengarkan informasi dari Bapak Reste selaku narasumber kita hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih Bapak sudah mau berkenan untuk memberikan informasi kepada kita. Podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan para Santi. Oh, Santi. Oh, terima kasih. Ya, oke.